kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wanca Esriani. Nama saya Octavianus Mas Andoni. Berikut videonya. Membangun konteks teks akademik. Teks akademik adalah teks yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena berdasar pada keilmuannya. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Selanjutnya, menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Teks akademik atau yang juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Secara umum, teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis, dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Teks tulis bukan teks yang dimediakan dengan tulisan. Sebaliknya, teks lisan bukan teks yang dituturkan secara lisan. Sebagai contoh, teks berita yang didengarkan di radio adalah teks tulis yang dimediakan secara lisan. Dan naskah drama dalam bentuk dialog adalah teks lisan yang dimediakan dengan tulisan. Yang kedua, menganalisis pentingnya teks akademik. Insan yang berada di lingkungan masyarakat akademik, terutama dosen dan mahasiswa, tidak dapat terlepas dari teks akademik. Jenis-jenis teks yang sering dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian yang dapat berbentuk tugas akhir seperti skripsi, tesis, atau disertasi, laporan kegiatan, dan artikel ilmiah yang sering disebut paper atau makalah. Membangun teks akademik secara bersama-sama. Yang pertama, menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. Teks akademik atau tulisan ilmiah sederhana dalam hal struktur kalimat, padat informasi, padat akan kata-kata leksikal, banyak memanfaatkan nominalisasi, banyak memanfaatkan metafora, gramatika, dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkluen, banyak memanfaatkan istilah teknis, bersifat taksonomik dan abstrak, banyak memanfaatkan sistem pengacuan asfora, sedangkan teks non-akademik atau lisan non-ilmiah rumit dalam struktur kalimat, cenderung tidak padat informasi, padat akan kata-kata struktural, cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi, cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika, dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan yang inkluen, cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis, lebih konkret, dan cenderung tidak bersifat taksonomik, tidak menunjukkan pengacuan asfora sebagai ciri penting. Yang kedua, menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Ulasan buku. Ulasan buku yang juga sering disebut timbangan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan buku memiliki struktur teks, identitas, orientasi, tafsiran, isi, evaluasi, rangkuman evaluasi. Proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal penelitian memiliki struktur teks, pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Adapun proposal kegiatan memiliki struktur teks, pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan penutup. Laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks, pendahuluan, landasan teoritis, dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, penutup. Struktur teks laporan kegiatan adalah pendahuluan, deskripsi, kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Jadi kesimpulannya, teks akademik adalah teks yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena berdasarkan pada keilmuan. Teks akademik memiliki ciri sederhana, padat, baku, logis, lugas, objektif, dan lain-lain. Teks akademik penting bagi para akademisi seperti dosen, mahasiswa untuk merancang proposal penelitian atau kegiatan dan melaporkannya kepada pihak lain dalam teks yang disebut laporan penelitian atau kegiatan. Teks akademik dapat berupa buku, ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, dan eksposisi. Sekian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.